Halo semua, selamat datang kembali kepada channel YouTube saya. Di video kali ini cukup simple, saya cuma mau menjawab beberapa pertanyaan yang saya paling sering dapatkan ya. Apakah Bitcoin naik, alt season gimana, kapan alt season? Saya akan menjawab semua pertanyaan kalian di video kali ini. Jadi gak usah buang-buang waktu, langsung aja kita mulai. Apakah Bitcoin akan naik? Saya sudah bahas kondisi makro dan on-chain Bitcoin di video sebelumnya. Jadi jika teman-teman belum nonton video itu karena menurut saya cukup bagus ya. Dan seharusnya teman-teman sudah dapatkan jawabannya setelah menonton video itu. Tapi jika teman-teman mau jawaban langsungnya, yes, Bitcoin masih bisa naik. Secara teknikal aman, fundamental makin bagus. Sovereign Wealth Fund mau beli Bitcoin. Ya kemarin Abu Dhabi yang paling baru. Bitcoin Strategic Reserve ya. Lalu banyak sekali nih ETF altcoin yang kemungkinan besar akan disetujui. Nah itu akan menjadi katalis yang kuat juga untuk mendorong kripto dan juga Bitcoin untuk terbang. Lalu jangan lupa hedge fund, financial advisor ini mereka beli besar-besaran Bitcoin lewat ETF-nya ya. Jadi institutional demand itu masih sangat kuat ya. Technical aman, fundamental aman, macroeconomics aman, on-chain aman. Apalagi yang membuat kalian fear? Oh, saya tahu apa yang membuat kalian fear. Karena ada TikToker gak jelas yang buat konten yang mengatakan cycle sudah top. Padahal di video sebelumnya saya sudah jelasin cycle belum top. Kok tahu kok cycle belum top? Data on-chain, pakai data on-chain. Ya, gak kayak influencer lain yang pakai apa suara hati, apa ya bisikan ya, feeling. Aduh, gak ada tempat buat hal-hal mistis di market ya guys ya. Kita harus pakai logika dan kita harus analisa dengan objektif. Please, oke? Okay? Jadi Bitcoin menurut saya masih bisa naik. Target price saya minimal 150.000 US dollar. Yes, 150.000 US dollar untuk 2025. Mungkin nggak persis ya, mungkin nggak persis. Mungkin plus minus 10.000 USD. Jadi ya 140 sampai 160. Pokoknya kira-kiranya di 150 USD. Gitu. Next question, apakah ada alt season? Jadi, alt season kali ini itu beda. Saya juga sudah jelasin di video sebelumnya. Dulu altcoin itu cuma sedikit, guys. Sekarang altcoin itu sudah terlalu banyak. Ada 11 juta coin di crypto market. Likuiditas yang dibutuhkan untuk pump semua altcoin ini itu tidak cukup. Maka apa yang akan terjadi? Hanya beberapa saja altcoin yang akan naik. Gak semua altcoin akan naik karena gak semuanya bagus dan gak semuanya growing dan gak semuanya tuh viral dan dapat attention. Karena crypto is digital economy. Money akan flow di mana ada attention paling tinggi. Jika altcoin yang gak ada attention itu gak ada money flow ke situ dan harganya gak akan naik. Gitu. Jadi alt season akan ada, cuman gak semua koin terbang, tertentu saja yang akan terbang. Nah, selain itu, jika kita perhatikan ya, alt season itu selalu terjadi di saat Bitcoin mengalami pump. Bedanya, di saat Bitcoin pump, altcoin pumpnya lebih ganas. Sehingga altcoin outperform, Bitcoin dominance turun, dan alt season terjadi. Ya, altcoin dominance akan naik. Itulah alt season. Jadi untuk menjawab apakah akan ada alt season, kita harus lihat apakah Bitcoin bisa naik. Kalau Bitcoin bisa naik, altcoin biasanya akan ikut. Dan jika Bitcoin naik, altcoin akan naik lebih gila. Itulah yang membuat altcoin dominance naik. Ya. Kapan alt season mulai? Ini paling sering nih. Ya. Banyak sekali orang yang mau tahu masa depan. Kapan ini, kapan turun, kapan naik, ya, kapan take profit. Gak ada yang tahu masa depan, satu. Gak ada yang tahu topnya di mana, gak ada yang tahu bottomnya di mana. Tapi teman-teman gak usah tahu masa depan untuk menjadi trader yang sukses. Hah? Masa sih coach? Gak usah tahu masa depan untuk menjadi trader yang sukses? Yes, betul sekali. Teman-teman gak usah tahu masa depan. Kita cuma perlu fokus kepada data yang ada saat ini. Jika data secara teknikal, fundamental, on-chain, macroeconomics ini adalah 4 analisa yang saya gunakan di saat saya mempertimbangkan market. Ya. Orang lain analisanya apa? Jujur nih, udah ada orang yang bikin hate content saya di TikTok gitu. Udah dibilangin ini Darta Wijaya gak jelas, udah dibilangin Bitcoin top gitu. Lihat aja deh, lihat aja. Tapi maksud saya adalah di saat kita analisa market, kita harus lihat dari banyak data dan banyak perspektif. Secara teknikal, on-chain, makro, fundamental aman. Jadi apa alasan saya harus fear? Apa alasan saya harus mendengerin bocah TikTok yang mengatakan market sudah top gitu? Gak ada. Ya.
Kapan all season mulai? Di 2017, ya 2017, cycle 2017, all season mulai di bulan Maret. Cycle 2021, all season mulai siklus 2021, all season mulai Januari. Jadi menurut saya, all season 2025 ini kisarannya Januari sampai Maret. Tapi kan sekarang sudah akhir Februari, jadi harusnya all season itu bentar lagi akan datang. Menurut saya Maret, paling telat 1 bulan aja saya kasih, April. Maret dan April menurut saya itu all season siap terjadi. Gitu. Itu prediksi saya. Sekali lagi, saya nggak peduli all season itu akan terjadi atau enggak. Saya nggak peduli masa depan akan seperti apa. Dan teman-teman nggak usah peduli tentang masa depan. Teman-teman cukup fokus trading data yang ada saat ini. Secara teknikal masih bullish, yowes ikutin trennya. Secara teknikal sudah mulai bearish nih, out, kita exit, done. Gak usah pusing prediksi masa depan, gak usah pakai analisa apa ya, Fibonacci apa, bulan-bulan gitu gak usah. Gak penting, ya adanya itu membuat bias. Gak usah prediksi, cukup reaksi atas data yang ada saat ini, gitu. Ya, dan ini banyak yang gak akan paham. Banyak yang setelah teman-teman nonton video ini masih mau coba-coba prediksi, saya tahu. Ya. Tapi anyways, jika teman-teman mau sukses di trading, trust me, gak usah prediksi. Fokus apa yang terjadi saat ini aja, itu ya cukup. Ya. Meme yang masih ada harapan. Ini saya jawab dengan ini aja deh, ya, di sini. Jadi saya jawab dulu, mengapa komunitas penting untuk meme coin ya? Soalnya saya tahu ini orang-orang Indo fansnya meme coin nih. Jadi di saat teman-teman analisa meme coin ya, hal yang teman-teman harus lihat paling penting itu adalah komunitasnya. Komunitasnya tuh sekuat apa? Dan teman-teman bisa analisa ini dengan lihat websitenya, ya, followersnya, seberapa besar membersnya, seberapa aktif mereka posting ya. Karena semakin kuat suatu komunitas ya, jika meme coin memiliki komunitas yang kuat, itu mereka sudah solving equation supply and demand side. Secara demand, mereka akan cerita tentang meme coin ini ke teman-teman mereka, ke keluarga mereka, dan mereka akan ajak teman-teman mereka, keluarga mereka, ya, orang terdekat mereka untuk beli meme coin ini, dan ini akan membawa fresh capital, fresh money untuk flow kepada meme coin ini, dan itu akan mendorong harga untuk naik. Secara demand udah solve. Secara supply bagaimana? Jika mereka sangat passionate dan menyukai meme coinnya, maka mereka akan cenderung diamond hand. Cenderungnya mereka nggak akan mau lepas meme coin mereka. Dan jika mereka tidak mau sell, ini akan menurunkan selling pressure di market. Nah, sekarang dengan komunitas yang kuat, kita mendapatkan skenario di mana demand sangat kuat dan supply sangat lemah. Apa yang terjadi jika demand kuat dan supply lemah? Nah, teman-teman belajar kan di sekolah kan? Nah, tahu sendiri lah ya. Meme yang penurunan paling kecil adalah meme coin yang paling kuat ya. Kenapa coach? Karena alasan yang sudah saya jelaskan. Meme coin yang turunnya paling sedikit itu adalah meme coin yang paling kuat karena demand-nya kuat dan supply-nya lemah. Gitu. Jadi teman-teman kudu perhatikan di saat market koreksi, meme coin apa yang koreksinya paling kecil ya. Itu teman-teman harus perhatikan karena meme coin yang koreksinya paling kecil itu biasanya demand-nya paling kuat dan supply-nya paling lemah. Gitu. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat meme coin, koreksi-koreksi meme coin dari swing high sampai swing low koreksi 2024 2025 yang terjadi baru-baru ini ya. Doge kita bisa lihat paling kuat minus 46%. Nggak kaget ya, karena Doge ini memang komunitasnya sangat kuat. Tapi SPX 6900 itu koreksi persis 69% ya, sesuai dengan nama meme coinnya. Lucu sekali. Koreksinya paling kuat dibanding meme coin lainnya. Koreksinya paling kecil dibanding meme coin lainnya. Setelah SPX kita punya PP, Shiba Inu, dan Bonk sebagai top 5 meme coin dengan koreksi yang paling kecil. Nah, jadi menurut saya ini adalah meme coin dengan komunitas yang kuat dan otomatis dengan kinerja harga yang paling kuat. Ya. Kita harus fokus kepada meme coin ini.
gitu. Pastinya ada juga konsep diminishing returns, di mana semakin besar suatu aset, semakin dikit penurunannya dan semakin dikit juga kenaikannya. Jadi teman-teman harus compare dulu nih. SPX sama Doge ini kan nggak apple to apple ya. SPX itu market cap-nya cuma 700 juta USD. Sedangkan Dogecoin ini market cap-nya sudah sekitar 50 billion gitu. Jadi nggak apple to apple. Teman-teman harus bandingkan kinerjanya dengan meme coin lain di level market cap yang sama. Begitu ya. Jadi meme coin yang mengalami penurunan paling kecil di saat market koreksi itu menurut saya yang memiliki harapan paling tinggi untuk recovery dan mencetak all time high baru. Begitu. Oke, sampai sini saja ya guys ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih banyak, silakan join Discord community saya. Saya coba bantu teman-teman. Linknya di bio. Selain itu, jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan cek Art Online Masterclass. Untuk materi online kelasnya, silakan cek website saya. Linknya juga di bio. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya. Linknya juga di bio. Thank you semua. Sampai jumpa.